kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan, bersuka. bersuka Dalam Tuhan semuanya katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka. Bersuka citalah. bersuka Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka. Bersuka citalah. Sudah percaya hari ini harinya Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Malam. Sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Cepat mari kita bersuka. Yang di atas katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan siap bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, cari bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Mari siang hari ini saya mengajak saudara untuk bersaut-sautan bernyanyi. Sama-sama ikutin saya ya. Bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam, Semangat. Bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan, Mari bersuka di dalam Tuhan. mari bersuka cita di Bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan. bersuka Amin. Tuhan, Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam
Siapa melawan Haleluya. kita? Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Engkau besar, Engkau layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Mari yang bangga punya Tuhan Yesus yang berkata, boleh lambaikan tangannya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari semua dengan segenap hati katakan, Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi siapa? Di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. yang bangga punya Tuhan Yesus yang perkasa boleh sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari kita rayakan kebesarannya, kenaikannya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Siapa yang rindu mengalami Roh Kudus hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. One, two, go! Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, yeay! Naikkan pujian mujizat terjadi. Katakan yang di atas Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap Bakar, 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 yeay!
mujizat. Siap-siap ya, kita mau melompat sama-sama. One, two, go. Mengalir kuasa-Mu, api-Mu, nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, nyanyi. Mengalir kuasa-Mu. Amin. Sekali lagi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan. Saat ini semangat ya. Katakan mengalir. Siap-siap ya. Mengalir api-Mu. Yang di atas semangat, yang di bawah semangat. Sekali lagi mengalir. Haleluya. Saudara siap melompat bagi Tuhan. Mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan, keajaiban itu terjadi di sini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami dipenuhi kemuliaan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau menebus setiap dosa kami Tuhan. Dan sekarang Kau akan naik ke surga Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Sebab Engkau yang layak terima pujian dan hormat syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami dipenuhi kemuliaan-Mu Yesus. Dipenuhi kemuliaan
dalam sikap menyembah. Shikirabayarabayarabasi Kurabatasyakarabayarabasi. Berikan terus kejar hadiratnya pagi hari ini. Harabatasyakirarararara. Rasakan kuasanya, hadiratnya, rasa rindu hausmu. Mari katakan, Tuhan aku haus. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang kudus. Dia rindu mendekat. Shikarabayarabayarabayarabayarabayara. Shikirabayarabayarabayarabayarabayarabayara. Shikira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 . Shikira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 . Kurabayarabayarabayarabayarabayara. Shikirarararararara. Kirabayarabaya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan, Roh Kudus kau manis dan lembut. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut, Katakan dia penolong. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, Amin. lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari Roh Kudus, Engkau hadir saat ini. Kami mau katakan, Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Roh yang manis. Syarararara. Mari katakan bujur. Yes. Let your spirit Let your spirit
Cepat saja katakan, resapi Dia hadir. Saudara, Tuhan menaruh sesuatu di hati saudara saat ini. Saudara jangan memikirkan sesuatu, tapi Tuhan sedang menaruh sesuatu yang menjadi keinginan terkuat saudara. Saudara katakan kepada Tuhan saat ini. Saya mendengar suatu suara berkata kepada saya, "Have you any request?" Kamu punya satu permintaan? Sekarang saudara tutup mata dan bilang ke Tuhan hal itu yang dalam beberapa hari terakhir saudara memikirkannya dengan sangat. Dan saya punya satu permintaan. Saya ingin kita semua urunan doa, bukan urunan duit. Saya ingin saudara ikuti doa saya sebagai satu bentuk doa korporat.
Karena saya menerima, saya mendengar suara itu. Have you any request? Kamu punya satu permintaan? Dan saudara ikuti saya. Tuhan Yesus, kami minta tanah di sebelah parkiran. Kami minta tanah di sebelah parkiran. Lebih keras, kami minta tanah di sebelah Kami parkiran. minta tanah di sebelah parkiran. Lebih keras, kami minta tanah di Kami sebelah minta parkiran. tanah di sebelah parkiran. Engkau menebus hidup kami. Tebuslah tanah itu Hapuslah tanah itu untuk kerajaan Allah. kerajaan Allah. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara sudah menyampaikan request saudara. Saya benar-benar mendengar Tuhan berbicara. Have you any request? Punya sesuatu untuk dimintakan? Dan itu yang saya punya. Saya yakin Tuhan menjawab saudara, amin ya. Ini hari yang sangat luar biasa. Dan semua hari tentang Yesus itu luar biasa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus itu luar biasa. Bahkan sekiranya hari ini hari ulang tahunmu dan engkau bersyukur kepada Yesus, itu juga luar biasa. Amin. Semua hari yang saudara hubungkan dengan Yesus itu sangat luar biasa. Dan hari ini kita menikmati hadirat Tuhan yang sangat berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Saya punya video itu, tapi kita sudah, mungkin tadi kita lihat di awalnya, tapi tidak semua. Kita lihat video itu dulu, itu tentang kebangkitan Yesus. Habis ya? Ya, mungkin tidak begitu ceto, tetapi itu adalah suatu momen perpisahan yang sangat menyentuh hati. Ya, murid-murid dengan Yesus setelah 40 hari Yesus berulang kali menyatakan diri bahwa dia hidup dan kemudian Yesus memanggil mereka di Bukit Zaitun dan Yesus pergi meninggalkan mereka. Tetapi kalau saudara membaca catatan-catatan tentang kenaikan Yesus Kristus, ada pesan-pesan yang sangat penting. Dan saya akan baca Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah seorang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Jadi saya memberikan judul pesan terakhir itu dari malaikat itu adalah, kamu melihat ke langit, Yesus itu pergi tapi dia akan kembali dalam cara yang sama. Jadi saya kasih judulnya adalah pergi untuk kembali. Kalau saudara ada di momen itu pasti sangat menggetarkan hati, ya pasti sangat mengharukan ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, ya. Tetapi itu adalah pergi dan untuk kembali. Saudara-saudara, saya tahu seseorang yang setelah menikah kemudian dia pergi ke
Kalimantan dan hidup di sana bertahun-tahun lamanya, lebih dari 10 tahun, dan waktu dia kembali istrinya sudah menikah lagi. Nah, saudara-saudara, itu kalau secara hukum itu bisa dituntut karena dia masih terikat pernikahan yang sah. Kecuali apabila pasangannya itu pergi lebih dari 10 tahun, itu pun harus ada izin dari pengadilan untuk bisa nikah lagi. Dan Yesus pergi sudah hampir 2000 tahun, lama sekali. Saya harap tidak ada yang pindah ke lain hati. Amin. Atau selingkuh dikit. Karena saudara, Yesus akan genap dari hari pertama, momen Yesus naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus, kalau dihitung dari saat itu, maka sampai 2033 itu pas 2000 tahun. Makanya dalam 10 tahun terakhir ini, sinode gereja di seluruh dunia memang seperti bekerja keras membuat program-program, bahkan GSJ di dunia menargetkan dalam 10 tahun sampai 2033 jumlah gereja sidang jemaat Allah di dunia akan berjumlah 1 juta gereja lokal, dan jemaat GSJA sedunia sedunia itu akan berjumlah 100 juta jemaat. Saudara, GSJA di dunia itu nomor 4 terbesar di dunia. Kasih tepuk tangan dong. Dan 2033 pas 2000 tahun Yesus pergi, terangkat dan Roh Kudus dicurahkan. Jadi ini adalah momen yang sangat penting sekali. Dan sekali lagi saudara semoga kita tidak berpindah ke lain hati. Ya, apakah Yesus akan datang dalam tahun-tahun itu? Ya, sangat mungkin sekali. Tapi tidak ada orang yang tahu. Ya, tapi kita jaga hati kita jangan selingkuh dari Yesus Kristus. Jadi catatan-catatan akhir ketika Yesus pergi ke surga, ia berpesan dalam catatan itu bahwa ia pergi. Kalau saudara lihat videonya ada beberapa versi. Apakah saya bisa pakai ini? Halo? Ya. Ada beberapa versi di mana Yesus berkata kepada mereka, "Aku pergi untuk menyediakan tempat." Ya. Sudah bisa angkat tangan bilang, "Yesus, ngapain kok lama banget ya? Kapan balik?" Berapa banyak yang udah kangen ketemu Yesus? Ya. Sepertiga saja, berapa banyak yang kangen ketemu Yesus? Ya. Pantesin lama sekali karena saat ini populasi penduduk bumi per tahun 2024, populasi Kristiani include Katolik itu ada 2,4 sampai 2,6 miliar. Itu artinya 1 di antara 3 penduduk dunia itu adalah Kristiani. Ya, itu saya bilang include Katolik ya. Dan itu berarti jumlahnya 31 sampai 33% dari populasi dunia itu mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Terbesar di dunia sampai hari ini. Jumlah yang signifikan, dan kalau memang ini cuman joke. Pantesin Yesus 2000 tahun, hampir 2000 belum kembali. Lagi menyediakan tempat untuk 2 miliar, 2,4 atau 6 miliar anak-anaknya ya. Lagian rumahnya enggak sekedar rumah tapi mansion ya, istana ya. Tapi itu cuma bercanda ya. Tapi saudara di sini yang ngontrak, semangat saudara, amin ya. Di sana enggak ngontrak. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Semua dapatnya bukan sebuah rumah ruko, bukan rumah bekas orang, tetapi benar-benar adalah mansion yang saudara tahu nama saudara, alamat saudara disebutkan di sana. Apa artinya itu bagi kita? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa kewarganegaraan kita
itu tidak berasal dari dunia. Saya lihat cuman sepertiga aja yang pengen ketemu Yesus. Mungkin saya orang yang paling pengen banget ya. Saya kadang-kadang bilang, Yesus datang aja lah ya. Nah saudara, tapi ini sangat penting sekali. Kita baca ayat ini sama-sama, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, kewarganegaraan kita itu dari surga. Saudara, di sini itu cuman orang asing loh ya. Saudara dan saya itu cuman musafir. Kita itu sebetulnya sedang dalam perjalanan. Amin ya. Jadi saudara, sebagai orang yang dalam perjalanan, saudara jangan terlalu terikat dengan dunia ini ya. Karena Alkitab mengatakan lagi, bisa satu ayat lagi no? Saya ingin melihat ayat yang berikutnya tadi. Setelah kewarganegaraan kita tidak berasal dari dunia. Saudara-saudara, ya kita baca ayat ini dulu, 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hangus karena nyalanya. Jadi saudara, kita ini sedang sekali lagi dalam perjalanan. Saya beritahu saudara ya, pada waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin di sekitaran sebelum COVID atau sementara COVID, di mana ada cukup banyak warga negara Indonesia yang menyeberang ke Suriah. Ingat saudara ya, itu di berita. Mereka menyeberang ke Suriah, mereka ikut dengan ISIS. Dan video-video yang beredar setelah mereka bergabung, mereka merobek identitas kewarganegaraan mereka, paspor. Tapi kemudian mereka terjebak di dalam keputusan-keputusan yang salah. Mereka menyadari bahwa mereka terjebak. Mereka menyadari bahwa rumput di halaman tetangga selalu kelihatan hijau. Mereka menyadari bahwa keputusan itu salah. Dan mereka menangis terjebak di tengah-tengah konflik. Dan keluarga-keluarga berteriak kepada pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia harus berusaha sedemikian rupa. Dan sedapat-dapatnya memulihkan kembali. Mau dipulangkan kembali, mereka tidak warga negara Indonesia. Mau tetap di sana, mereka merana. Saudara melihat betapa pentingnya memiliki identitas kewarganegaraan. Benar ya? Kalau saudara pergi piknik di luar negeri, maka paspor saudara harus jadi satu di badan saudara. Di tas yang digendong itu, saudara sering bepergian dan biasanya tour guide akan mengatakan paspor itu harus ada di badan. Jadi satu dengan uang dan semua, jadi saudara mandi lepas tapi saudara itu gantung. Saudara pergi ke toilet, buang air kecil, air besar, saudara harus tetap gandul di sini. Sebab ketika paspor saudara hilang, tidak ada yang bisa menolong saudara. Saudara di negeri asing dan tidak bisa ada orang menolong saudara. Waktu satu hari saya kembali dari negeri Belanda, terbang dari Abu Dhabi, saya seorang diri. Dan saya cari restoran Asia, itu adalah bandara yang sangat besar. Mungkin berapa kali dari bandara Suta. Sudah pergi ke Suta, sudah bilang ini bandara besar. Tidak besar dibandingkan dengan Abu Dhabi. Sangat besar, gate-gate itu angkanya udah double. Nggak, kalau di sana paling 11, 12 ya. Di sana itu angkanya sudah double. Jadi setelah saya makan, saya turun di bawah. Dan kemudian saya mau cari perfume. Karena di situ tidak dipajekin kalau beli di situ. Jadi murah. Jadi waktu saya muter-muter, saya sadar tiket saya tidak ada. Oh, saya tidak kenal seorang pun di sana. Saya tidak ada teman. Saya begitu panik dan saya lari ke atas di restoran di mana saya makan. Saya lihat di tong sampah tidak ada kertas yang baru. Dan saya sudah sangat takut. Saya berpikir tiket itu harganya 15 juta. Dan kemudian saya berpikir di manakah kantor imigrasi, di manakah kedutaan besar Indonesia yang ada di sana? Bagaimana saya bisa pergi ke sana?
Saya harus bertanya kepada siapa? Sebab negara itu tidak memberikan proteksi untuk saya. Keamanan saya. Tidak ada orang sebaik apapun mau menerima seseorang yang tidak ada identitas untuk menumpang di rumahnya. Betul apa betul? Atau sekedar nunut di emperan toko. Mungkin mereka akan menuduh saya penjahat. Dan saya sangat panik sekali. Lalu saya coba tenangkan diri saya. Saya mulai membongkar satu-satu laci dari tas saya. Ketelisut sayang. Akhirnya selamatlah saya. Saudara harus tahu betapa berartinya nationality saudara, kebangsaan saudara, kewarganegaraan saudara. Itu penting sekali. Saudara tahu sejarah GSJA di Indonesia tahun 1936 sebelum Perang Dunia Kedua meletus, sebetulnya GSJA sudah mulai di Indonesia. Seorang misioneri namanya Ralph Devon tahun 1936 berlayar ke Surabaya, kemudian dia pergi ke Maluku. Lalu di kota Ambon dia membeli rumah di daerah namanya Mardika. Lalu tahun 38 dia mendirikan sebuah badan misi atau sinode yang namanya adalah Bethel Indies Mission. Itu GSJA. Tahun 38. Dan tahun 40 Bethel Indies Mission ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Tanggal 1 sampai 5 Agustus di tahun 1951 di Jakarta diadakan kongres pertama GSJA dan nama Bethel Indies Mission berubah menjadi The Assemblies of God in Indonesia. Dan itu adalah gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia. Bapak Ralph Devon adalah seorang yang sangat berjasa. Dia membeli sekian hektar tanah di daerah Maluku yang sekarang menjadi lokasi sekolah teologi KTKT Ambon. Itu GSJA. Dia berinvestasi sangat banyak. Dia berkorban swadaya swakarya. Tidak ada badan misi yang mengutus dia. Dia datang sendiri atas biayanya, atas usahanya. Tetapi pada waktu perang berkecamuk, dia harus ditarik pulang ke negaranya. Kenapa? Karena negara ini tidak bisa menjamin keselamatannya. Karena kewarganegaraannya adalah Amerika Serikat. Dan walau beliau akhirnya kembali ke Amerika, meninggal di sana, menghabiskan masa tua di sana. Mereka punya aset besar di Indonesia, tapi tidak bisa beliau nikmati, tidak bisa diatasnamakan beliau. Kenapa? Karena dia adalah warga negara Amerika Serikat. Saya ingin menyampaikan pesan ini. Saudara, kepemilikan saudara yang sesungguhnya itu ada di surga. Ia pergi dan menyediakan untuk engkau. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Saudara tidak pernah benar-benar memiliki apa yang saudara miliki di sini. Walaupun sertifikat adalah atas nama saudara. Tapi saudara tidak bisa proteksi itu daripada kebakaran. Atau sesuatu yang terjadi, keadaan-keadaan chaos. Kekacauan. Saudara nggak bisa. Karena hak milik saudara itu dijamin oleh Tuhan Allah. Dan tempat saudara di mana benar-benar milik saudara, bahkan setan tidak bisa mengambilnya, itu ada di surga. Katakan amin. Jadi jangan terlalu cinta dunia ini. Karena dunia dengan segala yang ada di dalamnya akan lenyap. Jadi dalam perjalanan kita, maka kalau saudara pergi ke Yerusalem dan saudara melihat napak tilas, bantu saya come on. Ya, napak tilas orang-orang yang pergi melihat perjalanan salib Yesus itu disebut stasi. Stasi bisa berarti stasiunnya atau tempat pemberhentian. Sampai terakhir disalib. Nah, saya bisa gambarkan perjalanan saudara dan saya seperti ini.
Pemberhentian kita yang pertama ya ini waktu Adam menerima roh Allah. Lalu nanti di sini saudara kita menjalaninya ada di antara ini. Pemberhentian kita yang kedua adalah di peristiwa rapture yang akan datang. Kapan? Yang gak lama. Kapan itu gak tahu saudara. Tapi saudara yang merindukan Tuhan, kita ada di area di antara waktu ini. Pemberhentian kita adalah di rapture. Berapa lama terjadi pada waktu rapture? Maka firman Tuhan mengatakan ada pesta perkawinan anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Siapa mempelai perempuan? Adalah gereja Tuhan. Siapa mereka? Adalah saudara dan saya. Dan di dalam waktu itu akan ada pembagian reward. Semua yang saudara investasikan karena saudara cinta Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, keuangan. Tuhan bukan Allah yang berhutang. Dia akan membayar semuanya. Tidak pernah dikurangi. Kita akan mengalaminya di sini. Dan setelah ini kemudian Yesus Kristus akan datang bersama dengan orang-orang percaya dan saudara. Dan kita akan ada di kerajaan damai 1000 tahun. Di atas bumi. Can you imagine? Halo? Are you ready? Amin. Saudara siap di... Ibu mau jadi apa? Kepala bank di sana ya? 1000 tahun. 1000 tahun men. Kita 60-70 tahun aja udah. 56 tahun pensiun sayang. 1000 tahun kita akan hidup dalam kerajaan damai. Ini stasi yang kedua, ketiga. Dan stasi yang keempat adalah langit baru, bumi baru. Di mana? Digantung di pohon? Enggak. Di bumi baru, langit baru. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Nah. Jadi ia pergi dan menyediakan tempat bagi kita semua. Penting sekali memiliki nationality kita, kebangsaan kita, identitas, kewarga negaraan kita. Ya. Sekarang ketika Yesus pergi kita bilang ngapain? Lagi menyediakan tempat. Terus kita yang ditinggal ngapain? Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Pergilah, beritakan Injil. Kita suruh ngapain? Beritakan Injil. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita ngapain? Beritakan Injil. Amin. Karena Injil itu kabar baik. Apakah saudara baru dengar kabar buruk karena tidak lulus UTBK? Mungkin kabar buruk ya untuk saudara. Tapi Injil adalah kabar baik. Walaupun saudara dengar kabar buruk, tapi Injil itu membuat engkau sanggup bersuka cita di tengah-tengah penderitaan. Apa engkau sedang dapat kabar buruk? Injil Yesus Kristus itu kabar baik. Karena kabar itu memberitahukan satu-satunya jalan ke surga. Karena kabar baik itu adalah kuasa untuk menyelamatkan. Bukan saja menyelamatkan kita dari dosa, bukan saja menyelamatkan kita dari hukuman kekal, neraka yang kekal, bukan saja menyelamatkan kita dari murka Allah, tapi dia menyelamatkan hidup saudara selama saudara di bumi. Dia selamatkan masa depan saudara. Dia selamatkan pernikahan saudara. Dia selamatkan bisnis saudara. Dia selamatkan pekerjaan saudara. Dia selamatkan saudara dari keadaan-keadaan yang menghancurkan saudara. Dia selamatkan saudara daripada keadaan yang menghancurkan nama baik saudara. Dia menyelamatkan saudara daripada mengizinkan saudara mendapat malu. Dia selalu Allah yang menyelamatkan. Injil Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang heboh buat Yesus Kristus. Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat datang kepada Mak Yin. Boleh ya?
Mayin ini jemaat paling luama tua termasuk Ma'ana. Bisa berdiri hadap sana sebentar ya. Kita nggak boleh lupa orang-orang kita. Kasih tepuk tangan. Hadap sana. Semua bilang, halo Mayin. Ya silakan duduk. Mayin dan Kong Min. Tahu Kong Min ya? Sampai berpulang. Kong Min itu setia sampai meninggal. Kong Min itu kalau tugas terima tamu, itu titip pesan chat saya. Bu, saya terlambat karena sedang baca Alkitab. Sedang baca Alkitab. Dan kalau dia pergi ke luar kota, dia pasti, Bu, saya pamit. Kayak saya mamahnya. Jadi Mayin masih tetap jemaat Filipi. Saya udah kasih tahu ke anak-anaknya, itu jemaat Filipi. Jadi pergi kemanapun akan selalu kembali. Injil itu adalah perintah, dan bagi Yesus perintah adalah perintah. Beritakan Injil dengan segala cara. Hiduplah demi Injil. Injil akan memelihara hidup saudara. Saudara harus punya alasan yang kuat untuk hidup di dunia ini. Tidak ada yang lebih kuat. Kalau saudara, saya hidup untuk apa? Untuk anak, untuk cucu. Pret. Sudah banyak kecewa. Kau sudah berharap anak saya besok ngopeni saya. Gak ada saudara. Sudah untuk anak abul-abul semuanya. Orang tua ke anak minta 200.000, kasih sambil ngomel saudara. Tapi putuskanlah kalau saudara hidup untuk Injil. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau hiduplah bagi Yesus. Hiduplah untuk Yesus. Tentu saja kita mencintai anak-anak. Setuju ya? Kita habis-habisan mencintai anak-anak kita. Tapi jangan berharap. Jangan berharap lebih. Cintailah Yesus melebihi siapapun. Cintailah Yesus melebihi priamu, wanitamu, anakmu, nenekmu, kakekmu. Hiduplah demi Yesus. Yesus yang pelihara hidupmu. Ada satu ayat yang dilupakan. Ada catatan satu ayat. Katanya dia sudah kirim ke sana. Ya. Tapi saudara lihat dalam pesan Yesus yang terakhir, lihat videonya. Kalau saudara lihat videonya. Pesan itu mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara tidak pernah benar-benar sendiri di dunia ini. Walaupun nampaknya saudara jalan sendiri, saudara pergi ke mall sendiri, makan sendiri. Lama-lama ketawa sendiri. Tapi kita tidak pernah benar-benar sendiri. Karena Yesus berjanji, dia tidak ingkar janji. Saya akan tutup dengan saya cerita tentang sebuah lagu. Lagu itu judulnya adalah God Who Sees. Kali-kali tolong dinyanyikan, lagunya keren banget. Dinyanyikan oleh seorang perempuan berkulit hitam, berambut keriting. Nama depannya adalah, lupa. Tapi narasi dari lagu itu dia mulai dengan membuat sebuah narasi. Dan dia cerita tentang Hagar. Hagar itu diusir dari rumahnya. Memang Alkitab mengatakan firman Tuhan kepada Abraham, ya usirlah anak itu dan ibunya. Karena dia tidak akan mendapat, dia bukan anak perjanjian gitu kan ya. Oke ya. Dan karena ibu Sarah marah. Karena tersinggung. Karena waktu Hagar hamil kemudian dia itu nyepeleke, ngerti nggak? Ngertas nggak? Nyepeleke ibu Sarah itu loh. Terus ibu Sarahnya nesu. Lalu komplain sama bapak. Terus bapak bilang, ya dia ada dalam kuasamu. Terus dia diusir. Anak itu digendong pergi, dikasih bekal seadanya. Lalu mereka pergi di padang gurun mengembara. Dan saudara tahu satu hari makanan itu habis, air itu habis. Dan Hagar begitu frustrasi. Dia melihat anaknya ini akan mati. Lalu dia menaruh anaknya karena dia tidak ingin melihat anak itu
menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hagar tidak melihat seorang pun di padang gurun, tidak ada. Hagar berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan dia. Tapi Tuhan menjadi tembok berapi bagi Hagar. Tuhan bilang, kenapa engkau menangis? Lihatlah. Dan Tuhan memberikan dia sebuah sumur. Dan Tuhan kasih dia janji, aku akan memberkati engkau. Anakmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau untuk Hagar seorang hamba saja, Tuhan menepati janji. Apalagi engkau anaknya. Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Lalu lagu itu berpindah kepada sebuah kisah lain tentang Rut. Rut dari Moab, perempuan Moab. Rut janda. Seorang janda ikut mertua yang juga janda. Dan dia berkata kepada mertuanya yang janda, kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau berbaring, aku berbaring. Di mana engkau mati, aku mati. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Jadi janda pergi dengan janda ke kota Bethlehem, yang artinya rumah roti, tapi tidak ada roti. Mereka sangat miskin. Dan Rut tidak mendapatkan apa-apa. Dia bekerja bukan sebagai orang upahan, tapi sebagai pemulung-mulung dari belakang. Orang kerja, dia mulung dari belakang. Tapi Tuhan datang kepadanya dan Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan kasih dia cincin perkawinan. Dan Tuhan berkata, aku memberkati kandunganmu. Dan dia mendapatkan seorang anak. Anak itu adalah Obed. Dan Obed itu melahirkan Isai. Isai itu melahirkan Daud. Dan dari keturunan Daud lahirlah Yesus yang menebus dosa isi dunia ini. Hebat enggak? Karena Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak tidur. Lalu dia bicara dalam lagu itu yang terakhir tentang Daud. Daud adalah pahlawan yang gagah berani. Daud hebat. Tapi satu hari dia lari dari kejaran Saul. Tidak punya tempat tinggal. Dikejar-kejar seperti penjahat. Berpindah dari satu kubu gunung ke kubu gunung yang lain. Dan satu hari Daud berpikir, hidup saya sudah selesai. My life is over. Hidup saya sudah selesai. Tuhan tidak care kepada saya. Lalu dia putuskan, aku akan pergi kepada Akis. Dan dia menumpang kepada Akis. Tapi dari sana Tuhan bilangin, aku memperhatikan engkau. Daud dibawa kembali dan menjadikan dia raja. Janjinya ya dan amin. Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai akhir zaman. Haleluya. Amin. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. Ini adalah lagu kemenangan. Zaman Elia. Saudara tahu bahwa dalam hati saya yakin bahwa Tuhan akan kirim kegerakan di kota ini dan terjadi di sini di antara kita. Amin. Can you hear me? Saudara mendengar saya? Halo. Amin. Dalam roh saya yakin Tuhan akan kirim kegerakan. Dan kegerakan itu terjadi di sini. Cuman 2 orang, halo? Are you okay? Masih bangun? Masih hidup? Sudah menangkap pesan saya? Tuhan akan kirim kegerakan. Dan kita adalah bagiannya. Kita menyanyi lagu ini. Ini adalah lagu kemenangan untuk kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu ini. Ya.
mujizat. Tapi kau sudah masih depend on yourself. Amin. Sudah bersandar kepada diri saudara, sudah nggak lihat apa-apa. Saya serius. Saudara masih hidup untuk diri sendiri. Siapa yang mau hidup demi Injil, saudara akan lihat. Ini waktunya. Saudara angkat tangan saudara. Join us. Bilang sebelahnya join us. Bergabung, ayo bergabung. Ayo bergabung, nyanyi lagi sama-sama. Elia, Nyatakanlah firman Tuhan, yeah. dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Oh. Dan meskipun zaman ujian cobaan Perangkap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, jangan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, yeah. sambil bersinar surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel. Dari bukit Sion keselamatan datang. Ini tahun Yobel. Hutang-hutang lama bebas. Yes. Tulang kering dihidup, Ini mujizat. dan inilah zaman hamba-Mu, Daud bayi hujan dipulihkan. Yeah. Dan inilah zaman tua yang besar pada menguningi dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, dan dalam firman Tuhan Dia datang Di atas awan. Yeah. sambil bersinar Yeah. surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Yeay. Amin. Mari berdoa. Saudara join dengan perkara ini. Walaupun ujian, cobaan, musim kering, tapi kalau saudara ada dalam misinya Tuhan, saudara akan lihat sungai digurun. Saudara akan lihat tulang-tulang kering diubahkan, dihidupkan. Saudara akan lihat hutang-hutang lama beres. Tuhan yang tolong saudara. Tuhan berikan kami hati yang rindu untuk bergabung dalam rencana ilahi. Ingatkan kami selalu bahwa kami dalam perjalanan. Supaya kami tidak mandek di satu tempat. Dan menikmati euforia yang tidak ada maknanya sama sekali. Kami cinta Yesus. Semua yang kami dapatkan di dunia adalah alasan untuk kami memuliakan Yesus. Memberitakan Injil. Melayani Yesus. Karena semua yang dihubungkan dengan Yesus selalu luar biasa. Tuhan berkati umat-Mu. Kami deklarasikan bahwa kegerakan terjadi di Klaten. Dan dimulai dari kami. Di tempat ini. Pemulihan terjadi. Kegerakan terjadi. Revival terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang heboh buat dia. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya, sangat luar biasa diberkati. Siapa yang diberkati siang hari ini? Haleluya. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa. Setelah itu kita akan lihat penampilan dari choir-choir kita ya tercinta. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani, berkat kami yang luar biasa Tuhan bagi kehidupan rohani kami. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami rindu untuk mengembalikan apa yang ada di kami, persembahan kami, perpuluhan kami percaya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah kami memberi dengan hati yang sukacita dan rela Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sambut dengan sukacita paduan suara Philippi Choir yang akan mempersembahkan 2 pujian yang menguatkan iman kita dengan lagu Agungkan Dia dan To the King. Dia tinggikan Raja mulia, ku puji Dia, agungkan Dia, agungkan selamanya, ku kan puji Dia. Dialah Raja yang memerintah selamanya, surga bumi bersuka sebab namanya. Agungkan Dia, tinggikan Raja mulia. Agungkan Dia, tinggikan Raja mulia. Ku puji Dia, agungkan Dia, agungkan selamanya, ku kan puji Dia. Dialah Raja yang memerintah selamanya, surga bumi bersuka sebab namanya. Agungkan Dia, tinggikan Raja mulia. Agungkan Dia, tinggikan Raja mulia. Allah besar dan patut dipuji, Allah besar patut dipuja, Allah besar, angkat pujian, angkat pujian. Allah besar.
King, to the King. All glory, honor, and praise to the Terima kasih Philippi Choir. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung masih banyak tempat untuk Philippi Choir. Ya, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan untuk Philippi Choir. Baik, jemaat Tuhan, nanti sore masih ada satu sesi lagi ibadah. Bapak Ibu yang bisa bergabung, bisa hadir kembali di tempat ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saran menutup kita dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Kami persembahkan pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Kami bersama-sama sepakat berdoa untuk bangsa dan negara tercinta, agar Tuhan mengingat bangsa ini, memberkati pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikan mereka takut akan Allah, berikan kepada mereka hati seorang pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme, menjadi bapa bagi bangsa Indonesia yang plural, bangsa Indonesia yang terdiri dari multi etnik, multi agama, multi golongan. Biarlah mereka diberikan wahyu Tuhan untuk menjadi bapa bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Kami berdoa untuk TNI Polri agar mereka tetap solid. Bebaskan TNI Polri daripada paham-paham radikalisme. Kami berdoa supaya TNI Polri solid, kerjasama, tidak terpecah belah, berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar bernegara dan berbangsa. Kami berdoa agar Tuhan memberkati semua aparatur pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Kami berdoa Engkau membersihkan pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok dari praktek-praktek korupsi. Engkau menyatakan dirimu kepada setiap pejabat negara agar ada rasa takut akan Allah di hati mereka. Engkau pulihkan perekonomian bangsa Indonesia. Kami merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia. Selamatkan perekonomian Indonesia. Engkau berkati Menteri Keuangan dan semua menteri-menteri terkait. Sekarang kami berdoa untuk seluruh jemaat Filipi di
gereja ini di cabang-cabang Prambanan, di Medan, di Jogja, di Karangnongko, di Birit. Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Hari ini kami minta supaya setiap anggota jemaat terkoneksi dengan Injil Kerajaan Allah. Agar kami semua terbeban, agar kami semua bersatu hati, agar kami semua jatuh cinta kepada Yesus. Lebih lagi, dan mengabdikan diri kita. Kami semua bagi kerajaan Allah, bagi kepentingan Injil Kerajaan Allah. Tuhan jamah setiap orang yang sakit. Kami berdoa untuk Ci Ivon, kami berdoa untuk Ibu Tea, kami berdoa untuk Ma Ana, kami berdoa juga untuk Bian ya Tuhan. Kami minta mujizat Allah dinyatakan. Ibu Kris Lubandi, dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk Pak Haris yang dirawat di rumah sakit. Kuasa Allah menjamah mereka, sembuh, mujizat terjadi. Terima kasih. Berkati setiap pekerjaan dan usaha dari jemaat Tuhan. Kecil atau besar, modal besar atau modal kecil. Apa yang mereka sentuh dengan tangannya. Tuhan jadikan semuanya berhasil. Berhasil, bermultiplikasi, berlipat ganda. Diberi hikmat, kekuatan untuk memperoleh apa yang menjadi rencana Tuhan terbaik bagi mereka. Dan akhirnya jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.